Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala ni'matillah, la hawla wala quwwata illa billah, amma ba'da. Saudaraku semua, suatu saat ada sahabat datang kepada baginda Rasul dan bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, tolong wasiati saya, yang mana dengan wasiat ini menyebabkan saya ke surganya Allah." Kemudian baginda Rasul berwasiat, "La taghdab, jangan marah." Seminggu kemudian sahabat ini datang lagi kepada baginda Rasul, "Ya Rasul, tolong wasiati saya, yang mana dengan wasiat itu menyebabkan saya ke surganya Allah." Baginda Rasul menjawab, "La taghdab, jangan marah." Seminggu kemudian sahabat ini datang lagi kepada Rasul, "Ya Rasul, wasiati saya, yang mana dengan wasiat ini menyebabkan saya ke surganya Allah." Baginda Rasul menjawab sama persis dengan yang pertama dan kedua, "La taghdab, jangan marah." Saudaraku semua, makna yang tersirat di sini, jika kita ingin ke surganya Allah, jangan marah. Jika kita menjadi orang yang pemarah, jika kita sedikit-sedikit marah, mohon maaf, bisa diartikan jauh kita dengan surganya Allah. Kenapa? Seseorang yang marah artinya yang pertama, dia merasa benar. Dia merasa benar. Yang kedua, dia merasa lebih benar, lebih pandai. Maknanya apa? Jika dia merasa lebih, rumongso bener, rumongso luwih tinggi, maknanya dia berarti sombong. Maknanya dia berarti sombong. Saudaraku semua, marah dilihat dari seseorang yang marah. Ini ada tingkatannya. Ada tingkatan tiga tingkatan seseorang yang marah. Yang pertama, seseorang yang marah, hatinya marah, dan yang tampak pun marah. Hatinya marah, yang keluar juga marah, terlihat marahnya. Ini tingkatan yang paling rendah. Kenapa? Dohir batinnya marah. Tingkatan yang kedua, seseorang yang hatinya marah tapi tak tampak di perbuatannya. Perbuatannya tetap baik, mampu mengekang, mampu ngumpet seseorang ini. Ini berarti sudah di tingkatan di atasnya. Jadi yang keluar di permukaan tidak marah, tapi hatinya marah. Yang ketiga, ini yang luar biasa. Seseorang yang ketokane marah, yang tampak itu marah, tapi sesungguhnya hatinya sama sekali tidak marah. Hatinya sama sekali tidak marah. Nah, ini seseorang yang luar biasa. Yang ketiga ini, karena hatinya sesungguhnya berada di posisi ridho, ikhlas,
Tapi kita aneh, yang tampak itu marah, padahal hatinya tak marah sama sekali. Ini berarti dia sesungguhnya berada di posisi yang mana seperti sabda baginda Rasulullah Muhammad, man a'ta lillah wa mana'a lillah wa ahabba lillah wa abghadha lillah wajada halawatal iman. Barang siapa yang bisa memberi karena Allah, tidak memberi pun karena Allah, marah karena Allah, senang juga karena Allah, maka sungguh dia telah menemukan manisnya iman. Bagaimana bisa memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah, marah karena Allah, bahkan cinta pun karena Allah? Cirinya dia tidak tahu sebabnya. Dohirnya dia nggak tahu sebabnya. Dohirnya dia tidak tahu sebabnya. Jika kita tahu sebabnya, kita senang kepada seseorang karena dia baik kepada kita, dia baik kepada keluarga kita, berarti senang kita ada sebabnya. Berarti bisa jadi karena nafsu. Tapi jika tidak ada sebab, tiba-tiba dianugerahi Allah rasa senang, rasa cinta, atau bahkan tadi tidak tahu sebabnya kenapa hati kok diberikan tidak senang, bisa jadi karena Allah, bisa jadi karena Allah, karena tidak tahu sebab. Entah dia wajahnya tampan ataupun jelek, sama, kita merasakan sama. Karena sesungguhnya di hadapan Allah semuanya sama, kecuali yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Mari kita berusaha, marah ini kita jaga, minimal harus di posisi kedua. Kalau bisa sampai di posisi yang ketiga, yang paling utama tadi, sehingga diri ini mudah-mudahan benar-benar di dalam ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala.